Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita membahas tentang metode Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Yang mana langsung saja pada materi kali ini kita menuju kepada situs yang memberikan kita beberapa penjelasan tentang Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i itu juga disebut dengan As-Sunan As-Sughra, yaitu salah satu masuk dalam kategori Kutubus Sittah. Jadi kalau ada Kutubus Sittah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Abu Dawud, ya, lalu kemudian At-Tirmizi, lalu kemudian An-Nasa'i. Nah, yang keenam Ibnu Majah. Jadi itu namanya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah dalam bidang hadis itu dinamakan sebagai kitab utama, referensi utama dalam kajian hadis. Ini menurut sebagian pakar saja. Beliau ini menulis kitab ini yang mana nama lengkapnya Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Wafat tahun 303 Hijriah di Madinah Romlah di Palestina. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya Imam Nasa'i ini, Sunan Nasa'i ini menempati peringkat yang ketiga. Jadi setelah Imam Bukhari, yang Muslim, lalu Imam An-Nasa'i. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat dalam penempatan urutan posisi derajat kesahihan kitab hadis. Ada yang mengatakan tertinggi itu Imam Bukhari. Tapi ada juga yang mengatakan tertinggi itu adalah Imam Muslim. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat tentang posisi urutan kesahihan hadis. Ada yang mengatakan kemarin Imam Muslim, ada yang mengatakan Imam Bukhari, ada yang mengatakan Imam Abu Dawud. Nah, ini juga ada yang mengatakan bahwasanya Imam Nasa'i itu menempati posisi yang ketiga setelah Imam Muslim. Selanjutnya Imam Nasa'i ini biografi beliau lahir di kota Nasa di Khurasan. Khurasan ini sekitar daerah Iran gitu ya, dekat dengan Afghanistan, masih dekat ya. Beliau mendengar hadis, mengambil hadis dari beberapa guru, di antaranya guru yang paling terkenal adalah Imam Ishaq bin Rahawai, juga Imam Abu Dawud. Jadi Imam Dawud ini gurunya, Imam Nasa'i ini muridnya. Jadi semuanya juga ahli hadis. Imam Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamin Nubala, tidak ada seseorang ulama pada penghujung tahun 300-an Hijriah yang lebih hafal hadis daripada Imam Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i termasuk ulama yang paling top pada masanya dalam bidang hadis. Beliau ulama yang paling menonjol dalam bidang ilmu hadis, termasuk yang mengetahui berapa ilatnya hadis, cacatnya hadis, atau tentang rawi-rawi hadis daripada Imam Muslim, daripada Imam Abu Dawud, daripada Imam Abi Isa. Jadi ini beliau Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Imam Nasa'i ini lebih tinggi derajatnya, kealimannya daripada Imam Muslim atau Imam Abu Dawud atau Imam Abi Isa At-Tirmizi itu ya. Jadi ulama-ulama di sini sudah terbiasa. Jadi kalau kita membaca biografinya pasti kita tahu bahwasanya beliau ini lebih hebat daripada yang lainnya. Oleh karena itu, penilaian seperti ini subjektif, tapi tetap berdasarkan beberapa data dan fakta yang diketahui oleh yang memberikan penilaian. Lalu kemudian kitab yang terkenal yaitu Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubra wal Masyhur bi Sunan Nasa'i. Jadi kitabnya Sunan Nasa'i yang kita kenal dengan Sunan Nasa'i itu aslinya namanya adalah Al-Mujtaba Minas Sunan Al-Kubra. Al-Mujtaba itu artinya pilihan, yang dipilih dari sunan yang kubro yang besar. Sunan Kubro, ada lagi kitab namanya Sunan Kubro, ada lagi kitab namanya Ad-Du'afa wal Matrukun, wa Amrul Yaumi wal Lailah, ada kitab namanya kitab Amal Yaumi wal Lailah. Ini isinya berupa beberapa zikir, kitab-kitab wiridan. Bagaimana metode beliau dalam menulis kitab Sunan? Metode beliau adalah beliau ini memilah-milah rawi yang dianggap beliau siqah dan adil. Ya. Jadi beliau ini memilah-milah dari siqat yang rawi yang terpercaya dan adil. Selanjutnya beliau ini hanya mencukupkan ya, membatasi dalam kitab Sunan hadis-hadis hukum saja.
Jadi hanya ada hadis hukum saja seperti ulama yang lalu, Abu Dawud, seperti pendahulunya itu Abu Dawud. Namanya kitab sunan otomatis diurus bagaimana susunan bab fikih. Kemudian metode selanjutnya adalah yang dilakukan beliau mengulang-ulang hadis. Jadi hadisnya itu sama, tapi dengan sanad yang berbeda. Beliau ini mengumpulkan dalam kitabnya beberapa fawaidul isnad, isnad yang memberikan kita gambaran yang beraneka ragam, dan beliau juga memberikan kita kedetailan kejelasan tentang bab fikih. Beliau ini juga berbicara mengomentari tentang masalah hadis dan kecacatannya hadis dan menjelaskan kalau ada tambahan atau perbedaan lafadz dalam hadis tersebut. Ini beberapa metode singkat dalam Sunan Nasai. Kemudian kitab syarahnya sangat banyak sekali, setidaknya di antaranya 3 yang kita sebutkan di sini, yaitu Zahar Ar-Ruba Alal Mustabah yang tulisannya Suyuti. Nah, ini kita bisa lihat di sini, kitabnya ada berapa? Ada 5 jilid ya. Ini syarahnya. Syarah itu keterangan tambahan menjelaskan tentang hadis yang ada dalam kitab Sunan Nasai atau Al-Mustabah. Ada lagi syarah yang terkenal juga, syarah Sunan An-Nasai yang dinamakan dengan kitab Zakhiratul Uqba fi Syarahil Mustabah. Ini nama kitabnya, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Asyubi al-Walwi. Nah, lalu kemudian juga namanya Hasyiatus Sanadi ala Sunan Nasai, ini juga terkenal, ada dalam di kitab Maktabah Syamilah insyaallah ya. Ini berapa kitabnya. Sekarang kita langsung ke mengenal Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ini termasuk kategori kitab As-Sittah yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, termasuk kitab utama ya, Ushulus Sunnah An-Nabawiyah Al-Musyarrafah. Jadi termasuk kitab induk dalam referensi bab hadis. Penulisnya yang bernama Ibnu Majah atau dikenal dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Majah ini nama ayahnya, Yazid ya. Nama ayahnya Majah ya. Wa Majah ismu abihi Yazid ya. Dan Majah ini nama bapaknya Yazid. Ibnu Majah putranya Majah. Namanya Yazid bapaknya. Wa azamuha, dan yang paling banyak punya kitab banyak ini. Tapi yang terkenal sampai sekarang dikenal masyarakat luas di dunia ya, itu namanya Sunan Ibnu Majah. Nah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan ada juga yang mungkar dan palsu, tapi cuma sedikit ya. Meskipun jumlah hadisnya banyak yang sahih, tapi ada juga yang palsu tadi. Jadi jumlah hadisnya itu lebih dari 4.000 hadis. Beliau wafat tahun 273 Hijriah. Nanti akan kita lihat berapa jumlah hadisnya langsung dalam kitab Maktabah Syamilah. Seperti biasa, terakhir aja. Selanjutnya di antara hasil karangan beliau, peninggalan beliau adalah yaitu Sunan Ibnu Majah ini yang terkenal. Lalu beliau juga punya kitab tafsir. Tafsir Hafil lil Quran Karim kama qala Ibnu Katsir ya, tafsir yang sangat bagus sekali, mumtaz ya. Nah, tapi belum terkenal oleh kita. Di situ ada yang mengatakan ya, karena ini namanya Sunan Ibnu Majah, maka otomatis disusun berdasarkan bab fikih. Dalam kitab tersebut ada sekitar 4.341 hadis. Mencakup yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif. Meskipun yang dhaif itu sedikit. Nanti kita buktikan di Maktabah Syamilah ya, apakah betul jumlahnya seperti itu, 4.341. Selanjutnya metode Ibnu Majah dalam penulisan sunannya. Metodenya adalah agak berbeda dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama Imam Suyuti mengatakan kitab ini sangat bagus, metode penertibannya artinya susunannya sangat bagus karena beliau memulai dengan bab-bab tentang mengikuti sunnah. Ya. Nah, kalau yang lainnya kan biasanya bab toharo atau bab wahyu. Kalau ini tentang bab yang berhubungan dengan anjuran untuk mengikuti sunnah. Nah, ini. Jadi itu yang beliau lakukan pertama kali. Kemudian beliau lalu ke bab-bab yang akidah berupa iman, qadar, dan seterusnya. Setelah itu beliau memulai dalam bab tohara, bab fikih. Adapun hadis akhir yang beliau nukil jadi tentang bab zuhud. Ini bab
hadis terakhir yang beliau cantumkan dalam Sunan Ibnu Majah itu tentang bab zuhud. Ini luar biasa menarik sekali. Beliau mencantumkan ya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ahmad bin Sinan qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Setiap orang itu punya dua tempat. Manzilun fil jannah, tempat di surga, wa manzilun finnar, dan tempat di neraka. Jadi satu orang itu punya dua tempat. Fa idza mata fadakhalan nara warisa ahlul jannati manzilahu. Nauzubillah min zalik. Kalau dia meninggal dunia lalu masuk neraka, maka tempat yang di surga itu ditempati oleh orang lain yang ahli surga. Itu sesuai dengan firman Allah, ulaika humul warisun. Tempatnya itu diwarisi oleh ahli surga yang lainnya. Semoga kita semuanya menempati posisi kita di surga dan tidak pernah menempati posisi kita di neraka. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian pendapat ulama ya. Pendapat ulama tentang kitab Ibnu Majah. Beliau mengatakan bahwasannya Ibnu Majah mengatakan ya, saya sodorkan kitab ini, sunan ini kepada Abi Zar'ah Ar-Razi. Beliau melihat, mengamati, lalu beliau mengatakan, saya meyakini jika kitab ini ada di tangan orang, berada di genggaman orang-orang banyak, maka semua kitab jawami itu ya, kitab hadis-hadis itu nggak akan berguna lagi ya, gitu kata beliau. Dia mengatakan di sini ada sekitar 30 hadis yang dhaif sanadnya. Ini menurut Abu Zar'ah. Lalu kemudian Ibnu Thahir juga mengatakan cukuplah kitab ini menjadi hebat karena sudah disodorkan kepada Imam Abu Zar'ah Ar-Razi. Ya, jadi ini. Jadi ini kitab ini merupakan kitab yang sangat istimewa pada zamannya, pada masanya, dan banyak ulama yang memujinya. Beberapa kitab syarahnya adalah ini, Syarah Sunan Ibnu Majah, yang ditulis oleh Imam Abi Hasan Ali bin Abdullah bin Na'mah Al-Ansari, dan seterusnya. Dibaca sendiri aja, sudah ada situsnya. Lalu kemudian ini juga mukhtasornya, ada kitab mukhtasor yaitu ringkasan dari kitab Ibnu Majah. Ada namanya Al-Ghuyuth Al-Sajajah fi Mukhtasar Ibnu Majah. Ditulis oleh Syekh Samsuddin bin Amr Al-Misri Al-Maliki Al-Mutawaffa sanata Samanimiyah wa arba'in ya. Ini kita lihat sendiri. Beberapa percetakannya sangat banyak sekali. Nah, sampai sekarang pun tentu akan bertambah ya. Ini beberapa percetakannya. Selanjutnya kita menuju ke referensi yang berbahasa Arab dulu ya. Metode Imam Nasai. Ini saya sarikan dari beberapa kitab yang saya baca, lalu kemudian saya taruh di PowerPoint ini. Imam Nasai itu metodenya dalam menulis kitab sunan, itu beliau ada yang menganggap, mengkategorikan beliau sebagai ulama yang sangat ketat dalam memberikan penilaian sikoh. Jadi beliau ini kalau ada orang hebat pun dalam segi keadilan dan kekuatan hafalan, beliau ini tidak memberikan penilaian yang hebat, hanya mengatakan laisa biba'as ya, nggak ada masalah lah gitu. Padahal semua ulama rata-rata memberikan penilaian orang ini hebat atau siqoh. Tapi beliau hanya memberikan ulasan penilaian laisa biba'as, tidak ada masalah gitu. Dari kalimat ini ulama mengatakan beliau termasuk kategori ulama yang mutasyaddidin, ulama yang sangat ketat dalam memberikan penilaian kesikohan terhadap seorang rawi. Tetapi meskipun Imam Nasai terkenal dengan tasyaddudnya, dengan ketatnya dalam penilaian sebuah rawi, ya, ternyata beliau juga dalam beberapa hal itu tasahul. Tasahul itu apa? Meremehkan atau memudahkan atau tidak begitu ketat dalam menilai rawi, seperti kayak memberikan komentar terhadap seorang rawi namanya Rashid Al-Hajri. Beliau mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat ya, tidak kuat hafalannya atau tidak bisa dijadikan hujah. Padahal beliau ini orang yang sangat halik, orang yang betul-betul ulama, nggak ada yang make atau kebanyakan ulama tidak memberikan posisi yang baik terhadap Imam Rashid Al-Hajri. Tapi beliau masih mengatakan ya beliau tidak kuat. Padahal ulama yang memberikan komentar apa? Halikun, orang yang celaka atau orang yang rusak gitu. Nah, sama juga dengan ketika memberikan penilaian biografi terhadap ulama Jariyah bin Haram dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan. Imam Syekh Abdurrahman Al-Ma'lami dalam kitabnya At-Tankil bima fi ta'ni bil kausari minal abatil,
Beliau mengatakan, sesungguhnya Imam Nasai itu mutasahil, orang gegabah. Dalam sisi apa? Memberikan penilaian baik terhadap ulama-ulama atau rawi hadis yang tidak diketahui identitas kejelasannya dari para pendahulu-pendahulu itu. Beliau mengatakan begini, saya mengatakan Syekh Abdurrahman ini mengatakan gini, di antara kebiasaan Imam Nasai itu memberikan penilaian yang baik terhadap rawi-rawi, sebagian rawi yang tidak diketahui identitas jelasnya. Ini menurut ulama Syekh Abdurrahman. Ya, namanya pendapat itu macam-macam. Beliau ketika mengatakan kalimat solihun, mestinya kan kalau solihun itu kan orang yang layak baik dalam hal agamanya. Tapi soleh menurut Imam Nasai itu apa? Baik dalam segi riwayatnya itu. Lalu kemudian kebanyakan ibarah kalimat yang dipakai Imam Nawawi yang tidak jelas itu menggunakan kalimat seperti ini, la na'lamu ahadan rawa anhu ghairu fulan. Saya tidak mengetahui seseorang mengambil riwayat darinya selain orang ini. Nah, itu contoh ibarat-ibarat yang apa? Kalimat-kalimat yang digunakan Imam Nasai pada rawi yang tidak jelas, atau dengan kalimat la a'rifu, saya nggak ngerti, atau dengan kalimat laisa bil masyhur, tidak masyhur, atau dengan kalimat majhul, atau dengan kalimat laisa bi ma'ruf, atau dengan kalimat laisa bizaka al masyhur, atau dengan kalimat laisa bi masyhur, atau dengan kalimat la adri ma huwa. Nah, itu. Selanjutnya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal Tirmizi dari Sunan Nasai mengatakan ya, engkau akan mendapati Imam Nasai ketika beliau ini sangat mempelajari dengan detail beberapa jalan hadis, riwayat hadis dari berbagai macam thariqah atau jalan sanatnya, maka beliau ini memulai hadisnya itu dari yang ghalat dulu, dari yang hadis yang tidak benar dulu, baru yang benar. Kalau ulama yang sebelumnya kan tidak, yang Muslim, yang sebelumnya itu kan dari yang Bukhari ya, yang Muslim, yang Bukhari itu kan dari yang paling kuat lalu yang paling rendah. Kalau yang Nasai beda, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ini metodenya, jangan sampai keliru. Ya, jadi seperti itu saya kira uh, beberapa catatan penting. Lalu kemudian di sini aja saya mau memberikan beberapa ulasan terakhir di sini. Imam Nasai itu telah menyodorkan kitab sunannya sebagai hadiah kepada seorang raja pemimpin pada masanya. Lalu rajanya bertanya, apakah kitab ini semuanya sahih? Imam Nasai menjawab tidak. Kalau gitu rajanya ngomong begini, kalau begitu kamu tulis yang sahih saja dari kitab ini. Lalu kemudian kitab Sunan Nasai inilah yang kita ada sekarang ini. Jadi meskipun sudah beliau sarikan, tetap aja ada yang dhaif. Maka Fajarada Al-Mustaba, maka Imam Nasai menulis kitab namanya Al-Mustaba tadi. Namanya Sunan Nasai kan asal Al-Mustaba. Minas Sunan Al-Kubro. Jadi yang dipilih dari Sunan Al-Kubro tadi itu. Lalu kemudian ulama itu masih berbeda pendapat. Apakah semua yang ada dalam kitab Nasai itu merupakan hasil karya Nasai sendiri atau hasil kumpulan sendiri? Nah, ini. Kita lihat di sini ada beberapa argumentasi. Ya, beliau mengatakan gini. Kitab ini ada kitab ya. Kitab Nasai itu kan Sunan Kubro. Ada berapa riwayat yang dipakai Imam Al-Mazzi dalam kitab Tuhfah, ya itu ada 9 riwayat yang tidak baik itu menurut beliau. Ada yang mengatakan begini, di kitab Sunan Nasai itu ada hadis yang tidak benar, ada tashif, ada tahrif, ada saqat, gugur sanadnya atau rawinya atau hadisnya yang semuanya mengetahui bagi orang-orang yang dalam ilmu di bidang ini. Dan kitab Al-Mustaba yang ditulis dulu, ya yang terkenal sekarang ini, itu ada yang mengatakan bukan dari pilihan Imam Nasai. Artinya hadisnya itu bukan Imam Nasai sendiri yang menaruh, ya, tapi itu adalah hasil pilihan dari muridnya yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin As-Sunni. Nah, ini ya. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz, dalam kitabnya juga As-Siyar. Lalu tapi kemudian Imam Ibnu Asir dalam kitabnya Jami'ul Usul mengatakan bahwasannya Al-Mustaba itu betul-betul memang pilihan dari Ibnu Nasai, bukan dari muridnya. Jadi itu berbeda pendapat.
Lalu kemudian kita beralih ke kitab Sunan Ibnu Majah ya, tidak banyak, hanya 2 slide saja. Lah kitab Sunan Ibnu Majah ini menarik. Yang jelas ini tadi sudah saya ambilkan di beberapa referensi ya. Yang jelas menurut beberapa penelitian para pakar di bidangnya, kebanyakan kitab hadis yang ada dalam Sunan Ibnu Majah yang merupakan tambahan sendiri, artinya ulama hadis yang lain itu nggak memberikan tambahan, tapi ada tambahan baru. Jadi hadisnya itu nggak ada tambahannya, yang ada di kitab Sunan Ibnu Majah rata-rata kalau ada hadis kok ada tambahan, itu tambahannya itu dalam Sunan Ibnu Majah itu dhaif, ya. Tapi dalam kesohihannya terjadi perbedaan. Karena ada hadis itu eh, misalkan innamal a'malu binniyat, semua begitu. Imam Ibnu Majah nambahin sendiri, ada tambahan lagi misalkan ya, ditambahi innamal likulli imri'in ma nawa misalkan. Maka tambahan itu rata-rata dhaif. Jadi kalau ada hadis kok ada tambahan dari Ibnu Majah, tambahan itu rata-rata dhaif. Bahkan Imam Hafidz Al-Mazzi ya, ada yang mengatakan Al-Mizzi itu mengatakan setiap hadis yang diriwayatkan hanya oleh Ibnu Majah dan imam yang lain nggak meriwayatkan itu rata-rata juga dhaif. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, lah kok ya, terus apa ada hadis kok nggak diriwayatkan oleh 5 imam itu, hanya Ibnu Majah sendiri yang meriwayatkan, maka rata-rata hadis itu adalah dhaif. Saya ulang lagi, kalau ada hadis kok hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah aja, ulama yang 5 tadi nggak meriwayatkan, itu dianggap dhaif oleh Imam Al-Hafidz Al-Mizzi. Sama juga ya, Imam bin Hajar dalam kitabnya At-Tahdzib itu mengatakan kitabnya Ibnu Majah ini dalam kitab Sunan ini merupakan kitab yang sangat bagus, Jami'un Jayyidun, kitab yang bagus, banyak bab-babnya, banyak gharaibnya, dan di situ juga banyak hadis yang sangat lemah. Tidak hanya dhaif tapi dhaif jiddan. Bahkan Imam Nazim mengatakan ya, Imam Mizzi mengatakan tadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh yang membaca sendiri maka itu rata-rata dhaif rata-rata ya. Itu selanjutnya saya kira itu ini beliau ini meriwayatkan ada 3 hadis yang dari ini saya kira tidak begitu urgen untuk disampaikan di pemula ini ya, kita agak persingkat saja. Saya kira begitu. Inna nazratan sari'atan ala kitab aja. Nah, jadi kalau kita melihat secara sekilas tentang kitab Ibnu Majah ini, maka kitab ini yang dapat kita ambil apa? Yang dapat kita ambil secara sekilas itu banyak terdapat hadis yang dhaif ya. Itu juga merupakan pendapat dari Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Saya kira itu wa inna ma ghadda min rutbati sunanihi ma fil kitab minal manakir. Ada hadis mungkarnya, juga ada hadis palsunya meskipun sedikit. Bahkan mengatakan begini, beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi mengatakan hadis-hadis yang tidak bisa dibuat hujah dalam kitab Sunan Ibnu Majah sangat banyak, sekitar ada 1.000. Wah, ini luar biasa. Ya, 1.000 kan lumayan. Dan jumlah hadisnya itu 4.341, sama dengan kita baca di Wikipedia tadi, ada 34 kitab. Nanti akan kita cek langsung di Maktabah Syamilah. Selanjutnya untuk rangkuman dari referensi Indonesia saya bacakan sebentar. Saya kira untuk biografinya ya kita sudah tahu tadi. Imam Nasai, nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar ya. Lahir 215 di kota Nasa, wilayah Khurasan atau Iran tadi. Wafat tahun 303 Hijriah pada usia 88 tahun. Kalau Ibnu Majah, nama lengkapnya Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Azwini Al-Hafidh. Ibnu Majah adalah gelar yang disandang ayahnya. Kita sudah sampaikan tadi, lahir pada tanggal 208 Hijriah, wafat pada tahun 273 Hijriah pada usia 74 tahun. Alhamdulillah panjang umur dua-duanya ya. Metode penyusunannya kitab Sunan, metodenya sistematika kitabnya diawali dengan kitab Toharo, Nasai, diakhiri dengan kitab Iman, Syariat dan lain-lainnya. Memuat 44 kitab dan 5.761 hadis. Kalau Sunan Ibnu Majah
Diawali dengan kitab Thaharah dan diakhiri dengan kitab tentang fitnah. Tadi nggak begitu ya. Ini kalau kitab Ibnu Majah bukan dari bab Thaharah. Kita lihat sendiri. Kita lihat di Maktabah Syamilah apakah betul diawali dengan kitab Thaharah. Nah, kita lihat di sini. Kita keluarkan dulu. Ya, kita buktikan saja apakah betul dua-duanya dimulai dari kitab Thaharah. Karena yang kita baca tidak seperti itu. Ya, kita keluarkan dulu. Baru kemudian kita buka Maktabah Syamilah. Kita lanjutkan lagi. Memuat, jadi Sunan Ibnu Majah ini memuat 4.000 hadis. Padahal kita lihat 4.341 hadis ya. Dan 34 kitab. Ini menurut Az-Zahabi. Tapi kalau menurut pentahkikannya Syekh Muhammad Fuadul Baqi seperti yang kita baca tadi ya. Kita sudah bisa terbang ke sini. Kita lihat Sunan Ibnu Majah. Kita lihat Ibnu Majah. Nah, benar ya. Jadi dimulai bukan bab toharo, tapi benar yang kita sampaikan tadi, dimulai dari bab tentang pentingnya mengikuti sunnah ya. Jadi ini tidak benar, jadi harus dikoreksi. Ila akhirih. Jumlah babnya berapa? Ini yang apa? Yang mentahqiq Syekh Abdul Baqi. Jumlah hadisnya tadi 4.341. 3.341. Pas betul ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi dan kita sudah baca seperti ini. Sekarang kita lanjutkan lagi Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i ini jumlah hadisnya 5.761. Apakah betul? Kita cek. Ya. Ketutup ya. Kitab Nasa'i 5.761. Saya kira apakah betul? Kita lihat di sini. Sunan An-Nasa'i. Nah, kita lihat. Langsung kita menuju kepada bab yang paling terakhir. Kitabul Malaikah. Ini jumlahnya lebih banyak lagi. Langsung di sini. Jumlahnya malah 11.949. Ya. Jadi jumlahnya bukan 5.000 tapi 11.000. Nah, tergantung yang menghitungnya. Sekarang kita lihat lagi dari cetakan yang berbeda. Ini kan cetakan Risalah. Sekarang kita lihat cetakan yang lain ya. Ini bukan kitab Nasa'i, tapi ini 100 hadis yang tidak dalam kitab Sunan Nasa'i yang dicetak. Jadi ada 100 hadis ini. Nah, kita lihat yang di sini aja, cetakan yang berbeda. Jumlah hadisnya sesuai ini. 5.758. Jadi beda percetakan, beda penomoran ya. Dan ternyata menariknya ini juga beda isinya. Di sini isinya la yashrabu ilal ma'a wal labana. Kalau yang tadi isinya tentang penghuni surga Sayyidina Fatimah itu adalah pemimpin ratu surga. Nah, ini. Wa anal Hasan wa Husain Sayyidah Asyarul Jannah dan Sayyidah Fatimah itu Sayyidatu Nisa'i Ummati, ya. Pemimpin perempuan umatku. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi berbeda cara ini bukan salah ketik, tapi memang masing-masing ulama berbeda cara menghitung hadisnya. Sekarang kita lihat kualitas hadis. Memuat hadis, kalau yang Sunan Nasa'i memuat hadis sahih, mayoritas marfu, meski ada yang sedikit yang mauquf dan maqtu. Sunan Ibnu Majah ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Masih terdapat hadis yang mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kebanyakan dhaif. Lalu yang keenam, ini masih metode sistematikanya sudah ya. Ini masih sistematika metodenya. Sunan Nasa'i memulai hadis yang lebih rendah kualitasnya dengan menyertakan penjelasannya. Ini Sunan Nasa'i. Ya, jadi yang lainnya itu kan yang paling sahih baru yang dhaif. Kalau yang Nasa'i, yang paling dhaif baru yang sahih. Mutasyadid dalam menilai perawi sudah kita sampaikan, mentahqiqkan perawi yang majhul,
mensikohkan ini ya, mensikohkan perawi yang majhul dengan ungkapan rajul laisa bihi masyhur, sudah kita sampaikan. Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat 1000 hadis dhaif. Kita sudah sampaikan tadi, ini ringkasan, dimuat ya, memuat hadis-hadis yang belum termaktub dalam kutubul khamsah. Kutubul khamsah itu ya, selain Ibnu Majah itu, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai ya. Banyak jenis dhaif ya, sudah kita sampaikan tadi. Selanjutnya, Ibnu Majah telah meriwayatkan beberapa buah hadis dengan sanad yang tinggi juga, pasti ada. Syarahnya kita sudah lihat tadi dalam Wikipedia. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.